Sudah jam 6, cincin seharusnya sebentar lagi sampai. Nona Yan, kebetulan kita bertemu lagi. Apakah hari ini bisa mengajak kamu makan? Tuan sih, bagaimana bisa kamu ada di sini? Bagaimana dia bisa tahu alamat aku kerja? Aku datang ke perusahaan Yan untuk mencari temanku. Tanpa diduga Nona Yan juga berada di sini. Mencari teman? Tuan sih, mengapa kamu berada di pintu belakang? Aku kira kamu di pintu depan. Maaf datang terlambat. Xiao Xiao. Tidak apa-apa, sebaliknya aku dapat bertemu dengan Nona Yan. Itu hal yang bagus. Bagaimana bisa kalian saling mengenal? Dia adalah klien yang aku janjikan dewa kekayaan. Klien besar. Tuan sih, silakan masuk. Ternyata klien besar bukankah lebih baik kalau aku mengobrol bersamanya? Cincin, kamu kenapa? Si Gian, mengapa kamu ada di sini? Tubuh Cincin sangat tegang. Apakah si Gian berbahaya? Hanya bertemu secara kebetulan. Bertemu secara kebetulan. Aku tidak percaya. Situasi apa ini? Kalian saling kenal? Tidak kenal, hehe. Untungnya di perusahaan hanya sisa kami berempat. Kalau tidak, orang-orang dapat melihat suasana tegang yang tidak dapat dijelaskan ini. Kamu batuk. Pasti terkena flu saat kemarin malam di kamar mandi. Tidak, persatuan apa ini? Cincin, tampaknya kamu sangat peduli dengan Nona Yan. Ini bukan urusanmu dan kamu masih belum menjawab pertanyaanku untuk apa kamu datang kemari. Datang untuk membicarakan bisnis. Oh, sejak kapan bisnis keluarga si ada di dalam negeri? Tahun ini aku berencana untuk beralih ke pasar dalam negara. Jadi aku mencari perusahaan menengah yang mempunyai potensi dan tanpa diduga dapat bertemu dengan Nona Yan. Masalah yang sebelumnya aku belum berterima kasih padamu, kalau bukan karenamu mungkin aku sudah tidur di jalanan. Tunggu, pernyataan ini tidak benar. Tuan sih terlalu sungkan. Kalau bukan karena Xiao Yao melapor ke polisi, kamu juga tidak akan terlibat. Tentu saja tidak baik untuk meninggalkanmu di kantor polisi semalaman. Aku hanya mengantarmu, tidak perlu dibawa ke hati. Masih ingin memprovokasi hubungan aku dan Sensei. Melihat dua kalimat Sensei ini untuk memberi batasan. Meskipun ini masalah kecil, tapi aku masih mengajak Nona Yan untuk makan. Tetapi melihat Nona Yan hari ini ada urusan, kita akan berjanji di lain hari. Selamat tinggal Tuan Si, lebih baik jangan bertemu lagi. Tatapan mata Cincin penuh dengan nafsu membunuh. Kalau aku tidak ada, seharusnya dia tidak akan menabrak si Gian, kan? Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di mall? Ada barang yang ingin dibeli. Tidak, ayo kita bersantai. Masalah kemarin, cepat beritahu sejujurnya. Kemarin pertama kalinya aku bertemu dengannya, dia bilang dia tidak dapat kembali, jadi aku mengantarnya. Ini hanya kebetulan. Kebetulan, tidak mungkin. Di mata orang itu ini sudah pasti direncanakan. Jadi dia menjangkau Yan Xianyao pertama-tama. Sepertinya aku harus memperingati Yan Xianyao, menyuruhnya agar tidak membawa semua orang ke hadapan CC. Malam ini ajak Yan Xianyao untuk makan bersama. Apa? Apakah aku salah mendengar? Cincin ingin mengajak Xin Yao makan bersama. Fu Zhenchen mengajakku makan. Tidak. Makan ini aku ada janji, ganti hari. Terlalu menakutkan. Apakah akhir-akhir ini aku melakukan kesalahan dan menarik perhatian iblis? Apakah sekarang masih sempat untuk melarikan diri? Tampaknya suasana hati Cincin masih buruk. Tuan Fu, kamu lihat tomat ini bagus. Hati-hati, Sese. Maaf, aku hanya ingin meletakkan ini ke atas rak. Ini tidak sengaja. Keranjang sayur ini beratnya paling sedikit puluhan ton. Kalau bukan karena Cincin menarikku, takutnya aku sudah. Cincin, kamu bagaimana? Kamu terluka? Tenang, aku tidak apa-apa. Tidak sengaja ya. Panggil manajer kalian. Benar-benar maaf Tuan Fu, ini kesalahan karyawan kami. Kesalahan, aku pikir kamu harus melapor ke polisi. Tuan Fu, dia tidak sengaja, tidak perlu melapor polisi.
Semua tomat diletakkan di rak pertama, tidak perlu mengangkat keranjang sayuran. Dia melakukan ini dengan tujuan melukai orang. Lapor polisi. Baik, baik, baik. Sekarang aku akan... Itu Tuan Muda Fu yang terkenal. Aku tidak dapat menyinggungnya. Aku harus segera kabur. Ingin kabur. Aku membantu kalian untuk menangkapnya. Aku akan menunggu kalian untuk memberikan aku penjelasan. Maaf Tuan Fu, kami pasti akan melakukannya. Cincen, hari ini kamu sudah bekerja dengan keras. Istirahatlah dengan baik. Kamu mandi terlebih dahulu. Aku membuatkanmu teh. Cincen, sesak nafas. Cincen, kenapa? Dia jarang kehilangan kontrol. Apakah ini karena si Gian? Sese, apa yang harus aku lakukan padamu? Sejak bertemu dengan si Gian, suasana hatimu selalu buruk. Kalau aku menyuruhmu untuk tidak berhubungan lagi dengan si Gian, maukah kamu berjanji? Tentu saja, di antara kalian terjadi apa? Aku sangat mengkhawatirkan kamu yang seperti ini. Sese, demi kebahagiaanku dia menyerah pada kesempatan yang bagus. Bagaimana bisa aku melibatkan Sese dalam keegoisanku? Tidak apa-apa, orang itu tidak kekurangan uang. Kalau kalian ingin bekerja sama, ingat untuk memukulnya. Kamu tidak tahu, dia adalah ahli waris korupsi. Hal yang tidak mungkin dia kekurangan adalah uang. Kamu tidak keberatan aku bekerja sama dengan dia. Membiarkan Sese menghasilkan uang tentu saja aku tidak keberatan, hehe. Terima kasih Cincen, kamu paling terbaik. Kalau begitu, bukankah malam ini seharusnya ada hadiah? Aku akan memasak masakan buatan tangan Sese tercintamu. Sese, tunggu, kamu tidak perlu melakukan ini. Hal yang kedua kalinya terjadi. Aku berencana untuk membuatkan kamu kentang iris dengan cuka, iga babi asam manis, dan sup telur tomat. Aku sudah melihat videonya, orang lain membuatnya dengan mudah, aku pasti bisa. Meskipun tidak enak, tapi aku percaya Tuan Fu tidak akan memilih-milih makanan, iya kan? Tentu saja tidak. Bercanda, Sese masih memegang pisau di tangannya. Selanjutnya memotong tomat. Pisaunya hampir memotong tangannya. Hati-hati, Sese. Bagaimana kalau aku... Aku bisa, hanya membutuhkan beberapa latihan memotong lagi. Dia bekerja sangat keras. Aku tidak bisa mengecilkan hati dia. Baik. Akhirnya selesai memotong. Selanjutnya aku akan menyiapkan sausnya. 1 sendok teh garam, 2 sendok teh cuka. Sese. Aku akan membawamu ke sofa untuk memeriksa luka. Aku tidak merasa kesakitan. Aku masih perlu memeriksamu. Untungnya hanya goresan. Cincen, apakah aku sangat tidak berguna? Bahkan hal kecil aku tidak dapat melakukannya dengan baik. Tidak, Sese berhasil melakukan hal besar. Hal kecil seperti ini ada aku yang mengurusnya. Tapi aku ingin memasak masakan untukmu dengan serius. Semua rekan kerja memasak untuk pacarnya. Aku tidak pernah memasak untukmu. Tidak menyangka akan begitu gagal. Sese, aku tidak butuh kamu mencuci tangan dan membuat sup. Aku hanya ingin kamu hidup bahagia. Kamu tahu itu? Iya. Tapi aku masih ingin memperlakukanmu dengan baik. Kalau begitu, aku akan membantumu. Kita bekerja sama untuk membuat makanan ini, oke? Baik. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.